Shalom, salam jumpa di Ruang Belajar Kristen Cerdas. Hari ini saya ingin sharing ya tentang kegelisahan ya, karena kita menemukan beberapa fakta bahwa teman-teman dan hamba-hamba Tuhan yang belajar di sekolah teologi ternyata tidak otomatis menjadi beriman ya. Jadi ini menjadikan kita bertanya, sebetulnya kecerdasan itu yang seperti apa ya. Nah, salah satu buku yang mengungkap hal itu saya sudah temukan di Ruang Belajar Kristen Cerdas hari ini adalah buku berjudul Ketaksalahan Alkitab atau Ineransi ya. Ini ditulis oleh seorang teolog namanya Arnold Tindas. Nah, saya menemukan di dalam buku ini ada beberapa hal yang menarik, yaitu fakta sebuah riset ya. Jadi ini ada riset dari namanya Noel Wesley Holyfield tahun 76 di Amerika Serikat. Nah, dia meneliti tentang kadar iman orang-orang yang sudah belajar atau yang sedang belajar di sekolah teologi, khususnya yang S2. Jadi ini mestinya kalau sekolah teologi makin tinggi ya harusnya makin ya beriman lah begitu. Tapi ternyata tidak ya. Jadi ini sebuah riset. Nah, ini teman-teman, ini menurut saya mencengangkan, tapi bagi banyak orang juga tidak mencengangkan ya. Karena ini fakta dan ini sudah bukan rahasia lagi. Nah, saya pikir di Indonesia juga ya hampir sama juga lah, ini kejadian di mana-mana. Jadi coba ini dari riset Noel Wesley Holyfield ini yang tabel tentang tingkat iman, tingkat kepercayaan mahasiswa MDiv dan MTH. Ini S2 teologi ya. Nah, kita bisa melihat, coba yang pertama, tentang kepercayaan terhadap Tuhan. Itu tidak 100% loh. Jadi yang coba lihat yang MTH, terutama yang MTH ya. Jadi MTH ini tentu level yang lebih tinggi karena ini belajar teologinya lebih banyak ya. Yang percaya Allah itu 60-an% saja. Yang percaya keilahian Yesus itu ya 63%. Coba perhatikan di situ, yang percaya mujizat-mujizat di dalam Alkitab, jadi mujizat kesembuhan, Tuhan Yesus mengusir setan, kebangkitan Lazarus dan sebagainya, itu yang percaya kepada itu, bayangkan itu 37% saja, 30% saja dari mahasiswa-mahasiswa teologi itu. Yang percaya, yang gak bawah ya, percaya bahwa Yesus benar-benar lahir dari perawan Maria. Nah, coba perhatikan itu hanya 30-an% juga. Jadi ini kan menarik gitu loh. Jadi kita bisa bayangkan kalau teman-teman yang belajar teologi itu kemudian menjadi pendeta-pendeta gitu ya. Lalu apa yang dikhotbahkan gitu ya. Apa yang diajarkan, lalu jemaat bagaimana menerima hal itu? Apakah makin beriman atau tidak kan? Kemudian yang percaya ini, yang percaya Yesus misalnya ya, Yesus berjalan di atas air, itu kan peristiwa yang luar biasa dicatat di Alkitab. Dan itu catatan di Alkitab mengatakan Petrus juga kemudian merindukan yang sama dan Yesus memberikan kesempatan bagi Petrus untuk juga berjalan di atas air. Tapi mahasiswa teologi yang percaya adalah hanya 22%. Nah, ini kan jadi sebuah perenungan dari kita ya hari ini ya. Lalu apa yang disebut cerdas itu? Apakah yang disebut Kristen cerdas itu? Apa jadinya kalau belajar banyak tapi kemudian kecerdasan itu lalu mengesampingkan atau mengabaikan atau meminggirkan iman? Itu kan jadi masalah. Nah, saya punya beberapa catatan tadi renungan hari ini ya. Yang pertama memang kalau menurut saya ya kita harus membedakan ya antara iman dan akal budi ya. Kapan kita beriman dan kapan kita memakai akal budi. Karena iman itu kalau orang yang disebut saintis itu kan ilmuwan itu mulai dari bertanya dan berakhir dengan bertanya. Tetapi kalau beriman itu kan kita mendengar firman lalu kita percaya. Nah, ini memang beda.
jalurnya beda. Jadi menurut saya kejadian seperti ini terjadi karena ya kita nggak membedakan ya antara iman dan akal budi, sehingga kita melihat Alkitab dengan akal budi semata gitu ya. Lalu yang kedua yang saya pelajari, memang menurut saya ya Kristen tuh harus seimbang antara pengetahuan dan pengalaman ya. Kita bisa lihat bagaimana Paulus itu, dia orang yang cerdas, yang pinter ya, yang luar biasa, dan orang seperti dia itu sangat susah untuk menjadi percaya. Tapi begitu dia mengalami Tuhan, mengalami Roh Kudus itu sendiri, dia dijamah Tuhan, dan akhirnya ya dia percaya kepada Yesus Tuhan karena dia mengalami. Nah, menurut saya begini, sekolah teologi memang juga harus seimbang antara belajar Alkitab. Tapi pertama tadi kalau kita melihat Alkitabnya sebagai buku sastra biasa ya, jatuhnya seperti ini. Kritis kita bukan kritis terhadap kehidupan, tapi kritis terhadap mengkritisi Tuhan sampai tidak percaya pada Tuhan, kan gitu. Nah, menurut saya ini solusinya yang kita harus bedakan ya antara pengalaman dan pengetahuan ya. Kemudian yang terakhir, komentar saya adalah cara kita belajar tentang Alkitab. Ya, ini ada pilihan memang. Saya melihatnya ada pilihannya. Kalau kita melihat, sebagian orang melihat Alkitab itu ya seperti buku sastra biasa. Nah, kalau kita melihat Alkitab sebagai buku sastra ya kita bebas mengkritisinya sampai tidak mempercayainya. Itu yang disebut cerdas. Cerdas sebagai peneliti ilmiah ya harus kritis. Ya. Sebelum ada bukti, sebelum ada argumentasi rasional ya jangan langsung percaya. Tapi ada pilihan lain, yaitu melihat Alkitab ini sebagai firman Tuhan. Makanya buku ini menarik, karena buku ini bicara tentang posisi kita terhadap Alkitab. Buku ini memberikan pilihan bahwa Alkitab itu dipercaya, diyakini sebagai sepenuhnya firman Tuhan, maka disebut inerrans, ya, tanpa salah. Nah, kalau kita belajarnya begitu, kita memposisikan Alkitab begitu, maka kita bukannya tidak kritis, tetapi kita mulai belajar dengan percaya lebih dulu gitu ya, percaya bahwa Alkitab firman Tuhan. Oke, jadi diskusi kita belum selesai nih, karena ini kalau diomongin masih berlanjut dan ini menarik. Saya ajak teman-teman kapan ketemu darat, ngopi bareng di ruang belajar Kristen cerdas. Makanya subscribe ya, dan follow, dan nanti bisa kontak saya di Haryadi Baskoro 082137242460. Nah, kita belajar bareng, karena kalau bicara kecerdasan itu ya kecerdasan yang seperti apa? Ya kita memang harus belajar banyak ya. Belajar banyak buku, belajar banyak firman Tuhan, tetapi kita mulainya dari mana gitu ya. Nah, hari ini kita belajar satu hal. Ternyata cerdas, bahkan cerdas secara teologis itu belum tentu beriman juga. Jadi kita mesti membedakan antara beriman dan berkembang, bertumbuh dalam kecerdasan. Bahkan hari ini kita jadi bertanya ulang, apa arti Kristen cerdas? Haleluya, haleluya.